Это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно. Collective Security Treaty Organization atau yang disingkat CSTO adalah sebuah aliansi militer yang menaungi Rusia dan beberapa negara belahan Uni Soviet lainnya. Organisasi ini diresmikan pada tahun 1992 silam dan memiliki tujuan melindungi negara anggota satu kawasan yang mendapat agresi dari negara lain. Namun di sisi lain banyak pula yang beranggapan bahwa pembentukan CSTO adalah untuk membantu Rusia menyaingi NATO. Lalu negara mana sajakah anggota CSTO yang kini menjadi pendukung Rusia? Langsung saja, berikut ini adalah 7 negara yang masuk anggota CSTO jadi sekutu Rusia. Armenia. Armenia, atau yang secara resmi bernama Republik Armenia, adalah negara yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan, Eurasia, Asia Barat. Negara ini menganut kesatuan multipartai, di mana otoritas legislatifnya dipegang oleh Majelis Nasional yang beranggotakan 105 orang. Pada tahun 1936 silam, Armenia pernah menjadi bagian dari kesatuan Uni Soviet. Namun karena posisinya yang terletak di pedalaman, negara satu ini mungkin tidak seterkenal negara pecahan Uni Soviet lainnya. Now for your information nih guys, Armenia berhasil mendeklarasikan kemerdekaannya pada 23 September 1991 dan resmi berpisah dari Uni Soviet. Setelah itu, ia kemudian bergabung dengan CSTO dan menjadi sekutu terdekat Rusia, termasuk ketika Armenia mengalami konflik dengan Azerbaijan yang juga termasuk pecahan Uni Soviet. Saat itu Rusia membantu memfasilitasi pasukan militer di perbatasan lokasi konflik. Bahkan konflik antara keduanya berhasil ditengahi oleh Rusia. Nah, kalau gini kan definisi sekutu yang sebenarnya ya guys. Azerbaijan. Sempat berkonflik dengan Armenia, Azerbaijan juga merupakan salah satu negara bekas Uni Soviet. Posisinya bertetangga langsung dengan Armenia di sebelah barat. Dulunya, negara satu ini merupakan negara independen alias negara bebas sejak tahun 1918 hingga tahun 1920. Dan pada saat itu pula negara yang populasinya didominasi oleh bangsa Syiah dan keturunan Turki Barat ini diambil alih oleh Uni Soviet. Setelah sekian lama bergabung dengan Soviet, tepat di tanggal 30 Agustus 1991, negara ini menyatakan kemerdekaannya. Meski termasuk salah satu anggota CSTO dan merupakan sekutu Rusia, baru-baru ini keduanya dikabarkan menegang. Hal ini disebabkan oleh tuduhan Rusia kepada Azerbaijan yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata memasuki zona misi penjagaan perdamaian. Ditambah lagi, Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh Azerbaijan menggunakan pesawat tak berawak buatan Turki untuk menyerang pasukan perdamaian. Waduh, pantesannya guys, Rusia memihak Armenia. Ternyata lagi ada miss nih sama Azerbaijan. Kazakhstan. Selanjutnya ada Kazakhstan yang juga menjadi sekutu Rusia. Negara yang terkenal dengan keindahan kota serta berbagai tempat wisatanya. Nah, kalian tahu nggak sih guys, kalau ternyata negara dengan wilayah terbesar di Asia Tengah ini juga dulunya adalah bagian dari Uni Soviet. Namun sudah berhasil mendeklarasikan kemerdekaan negaranya pada tanggal 16 Desember 1991. Selain kotanya yang indah, Kazakhstan juga terkenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral. Akan tetapi, negara ini sempat mengalami konflik hingga kerusuhan akibat adanya kenaikan harga bahan mineral. Padahal kan ekspornya mencapai 70% loh. Kok bisa ya naik gini buat warga lokal? Dengan adanya kerusuhan ini, CSTO kemudian mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Kazakhstan dan berhasil mengakhiri konflik. Wah, keren juga nih CSTO. Kyrgyzstan. Dari Kazakhstan kita beralih ke Kyrgyzstan. Nah, negara yang satu ini juga merupakan salah satu bekas Uni Soviet yang menjadi sekutu Rusia. Negara ini berhasil merdeka dari Uni Soviet pada tanggal 31 Agustus 1991.
Dan kini Kirgistan termasuk negara dengan penduduk yang tergolong muda. Bayangin aja ya guys, setengah dari populasi negara ini berusia di bawah 30 tahun. Sementara hampir sepertiga dari populasi keseluruhannya adalah anak-anak hingga remaja di bawah usia 15 tahun. Lalu soal hubungannya dengan Rusia, negara ini disebut-sebut sebagai sekutu setia Rusia. Terbukti ketika ada bendera Ukraina yang dipasang berdampingan dengan bendera Rusia di puncak Putin oleh orang tak dikenal. Federasi Pendaki Kirgistan langsung dengan sigap mencabutnya dan mengganti dengan bendera Kirgistan. Tajikistan. Hampir mirip dengan sebelumnya, next ada negara Tajikistan. Negara yang satu ini juga bekas bagian dari Uni Soviet yang berhasil merdeka pada tahun 1991 silam dan kini juga menjadi sekutu Rusia. Beberapa yang unik dari negara satu ini adalah wilayahnya yang didominasi oleh pegunungan, sehingga 9 dari 10 populasinya bertempat tinggal di atas pegunungan. Karena memiliki landscape alam yang dengan jajaran bukit yang indah, negara satu ini juga termasuk sebagai salah satu tujuan wisata yang berkembang. Namun sayangnya, negara satu ini rawan gempa karena terletak di zona seismik aktif. Bahkan ada 2 gempa mematikan yang sudah pernah terjadi di Tajikistan, dengan korban jiwa mencapai ribuan orang. Belarus. Belarus atau yang dikenal dengan Belarusia adalah negara yang terletak di Eropa Timur. Sempat menjadi salah satu bagian dari Uni Soviet, negara ini berhasil memerdekakan diri pada 25 Agustus 1991 dan kini termasuk salah satu sekutu Rusia. Bahkan negara satu ini disebut sebagai sekutu yang paling mendukung Rusia di segala aspek. Salah satunya yakni Belarus melancarkan serangan besar-besaran ke negara tetangganya, yakni Ukraina pada Sabtu 25 Juni 2022. Dikabarkan ada 20 roket besar menghantam desa Desna di wilayah Chernihiv, Ukraina. Akibatnya sejumlah infrastruktur terkena tembakan, tetapi belum ada laporan korban jiwa ataupun terluka. Waduh, pertemanannya nggak main-main ya guys. Uzbekistan. Terakhir ada Uzbekistan, yang juga merupakan negara bekas Uni Soviet yang merdeka pada 31 Agustus 1991 dan menjadi sekutu dekat Rusia. Negara ini memiliki struktur wilayah yang didominasi oleh wilayah kering seperti gurun. Karena merupakan sekutu Rusia, ada yang unik nih guys dari Uzbekistan, di mana negara ini menentang adanya invasi Rusia ke Ukraina. Meski Uzbekistan merupakan sekutu dekat Rusia, namun Menteri Luar Negerinya menuturkan bahwa Uzbekistan menentang adanya perang karena sangat prihatin dengan situasi di sekitar Ukraina. Ditambah lagi, Uzbekistan adalah negara yang selalu mencari solusi damai bagi setiap masalah. Wah, yang gini nih sekutu yang keren, gak melulu mendukung, tapi juga melihat dari berbagai sudut pandang. 2 jempol deh buat Uzbek. Nah, sampai di sini kalian ada tanggapan gak? Kalau iya, silakan isi di kolom komen ya. Thank you, update lovers.